Candi Borobudur sebagai kompendium pengetahuan dan sebuah rekaman zaman, snapshot, informasi, dan deskripsi yang memberi pemahaman tentang situasi dan gambaran perkembangan jalinan masyarakat yang terbentuk pada saat itu. Kearifan lokal yang terekspresikan dalam kesenian, kebudayaan, keterampilan, aspirasi, spiritualitas, dan tata hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Semua ini dipaparkan melalui ukiran secara integral dalam pesan dan ajaran Borobudur. Musik adalah salah satu aspek peradaban yang terukir pada relief Borobudur, menampilkan berbagai jenis ensemble musik, tarian, dan alat-alat musik yang digunakan pada masa itu. Lebih dari 40 jenis alat musik yang dikembangkan secara lokal maupun yang diadaptasi dari luar negeri. Dengan rentang waktu yang lebih dari 1.200 tahun sejak dibangunnya Borobudur, alat-alat musik ini masih banyak sekali dapat kita temui dan digunakan sampai sekarang di berbagai daerah di Indonesia maupun di mancanegara. Perkusi adalah jenis alat musik yang paling banyak terukir pada relief Borobudur. Mulai dari gendang yang bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk kerucut, silinder, dan gendang tong. Gendang jenis ini masih umum kita temui pada musik-musik Jawa maupun Sunda. Selain itu, ada simbal yang berbentuk piring atau rojeh, simbal mangkuk atau kecer, kenong, dan genta. Gambang merupakan alat musik yang dikenal dalam dunia seni karawitan Jawa, Bali, Sunda, dan Betawi yang masih populer sampai sekarang. Bilah gambang ada yang terbuat dari kayu atau bambu, dan ada yang terbuat dari perunggu atau yang sekarang dikenal dengan gambang gangsa. Yang tidak kalah menariknya adalah saron. Secara konstruksi hampir sama dengan gambang, namun hanya terdiri dari 7 bilah perunggu yang dibuat berdasarkan tangga nada pelok maupun slendro. Hingga kini, saron adalah alat yang selalu hadir dalam musik gamelan. Pada bagian alat musik tiup, seruling atau suling adalah yang paling banyak jumlahnya. Selain suling, terdapat pula trompet, cangka, dan keledi. Keledi adalah alat musik tiup polifonik yang dapat membunyikan beberapa nada secara bersamaan. Alat musik unik yang sudah hampir punah ini masih dapat kita temui di Kalimantan Barat sebagai alat musik suku Dayak. Alat musik petik juga banyak terukir pada relief Borobudur, mulai dari yang berdawai tunggal hingga berdawai banyak. Alat musik ini masih dapat kita temui kemiripannya dengan yang ada pada saat ini, seperti gambus pada musik Melayu, sape pada musik Dayak, hasapi pada musik Batak, dan di mancanegara dapat kita temui liuchin dan pipa pada musik Tiongkok. Ada relief yang menampilkan harpa. Alat musik yang berdawai banyak ini menyerupai harpa kuno Mesir dan adungu yang ada di Uganda. Menurut beberapa pakar, di abad ke-8 dan ke-9 itu, leluhur kita sangat mungkin sudah mengenal segenap unsur musikal modern seperti progresi, komposisi, aransemen, baik yang sederhana maupun yang bersifat kolosal. Baik musik kamar, musik upacara keagamaan maupun orkestra yang spektakuler. Perkembangan seni musik adalah salah satu bentuk kematangan sebuah peradaban. Dengan begitu banyaknya jenis alat musik yang ditampilkan dalam berbagai suasana, menunjukkan betapa kayanya peradaban nenek moyang kita pada saat itu. Dengan mencermati berbagai aspek peradaban pada ukiran Borobudur, semakin meyakinkan kita bahwa apa yang terukir pada reliefnya bukanlah hiasan maupun fantasi belaka. Tidak hanya keindahan dan kejeniusan pada setiap aspeknya, namun juga bisa dirasakan kesungguhan hati nenek moyang kita untuk memberi petunjuk hidup yang berguna bagi semua orang yang mempelajarinya.
sudah sepatutnya kita sebagai pewaris Borobudur tidak hanya mengagumi, namun mengenal, menggali, belajar, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan melestarikan ajaran maupun bangunannya. Salam budaya. Keindahan musik Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote semakin memperkokoh jati diri Ibu Pertiwi. Lamci 2020 membawa ratusan gubahan musik Nusantara, karya ribuan anak bangsa yang semakin menjadikan cinta budaya Indonesia. Saya Nisa Hertami, saat ini saya berada di pelataran Hotel Manohara Borobudur, Magelang. Dan tentu saja Anda sedang menyaksikan puncak apresiasi Lomba Aransemen Musik Nusantara Cinta Indonesia 2020. Lomba Aransemen Musik Nusantara Cinta Indonesia atau LAMCI 2020 digagas oleh Yayasan Atma Nusvantara Jati atau Atsanti dan Seniman Nusantara, juga didukung sepenuhnya oleh Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan selanjutnya kita akan bersama menyimak sambutan dari Bapak Ahmad Mahendra dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Saya Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengucapkan selamat atas terpilihnya peserta terbaik Lomba Aransemen Musik Nusantara Cinta Indonesia yang diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Yayasan Atsanti dan Seniman Nusantara. Di tahun 2020 ini, LAMCI merupakan penyelenggaraan yang pertama. Walaupun penyelenggaraan yang pertama mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Terbukti dari ribuan peserta dimulai dari umur 6 tahun sampai umur 40 tahun. Kebetulan di tahun 2020 ini, penyelenggaraan yang pertama ini mengambil judul Kolam Susu Ciptaan Yok Kuswoyo Kusplus. Hari ini akan diketahui 10 karya terbaik LAMCI tahun 2020. Semoga karya-karya ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan semoga ke depannya hal ini akan terus berkembang dan menjadi upaya pelestarian musik tradisional dan upaya untuk pemajuan kebudayaan. Walaupun baru diselenggarakan untuk yang pertama kali, penyelenggaraan LAMCI ini sudah sangat keren sekali. Saya paham itu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat mengapresiasi hal tersebut. Karena hal ini sebagai upaya untuk mengembangkan musik Indonesia. Sekaligus kami harapkan LAMCI ini sebagai wadah apresiasi untuk musik Indonesia, terutama untuk generasi muda. Kita tahu saat ini, terutama kementerian, sangat butuh wadah-wadah seperti ini. Kita mengapresiasi upaya-upaya hal ini, terutama untuk pemajuan musik tradisional Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk pemajuan kebudayaan. Semoga LAMCI ini terus berkembang dan terus menjadi wadah yang luar biasa bagi generasi muda Indonesia. Selamat untuk LAMCI, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, LAMCI 2020 juga memiliki proses yang tidak mudah ya. Dimulai dari perencanaan awal hingga akhir. Dan saat ini kita akan melihat perjalanan LAMCI 2020 dimulai dari pendaftaran awal, penjurian seleksi awal hingga pemilihan 10 karya terbaik sampai dengan saat ini.
Dan mari untuk kita mengenal lebih jauh lagi tentang LAMCI 2020 dan apa yang sesungguhnya menjadi misi dari para inisiator di balik proses dan perjalanan LAMCI. Saat ini saya sudah bersama Ibu Sari Kuswoyo, Ketua LAMCI, kemudian Ibu Nilo Wardani, Ketua Yayasan Adsanti selaku penggagas, dan juga Bapak Anon Suneko, Ketua Dewan Juri Seleksi. Baik, mungkin pertanyaan pertama ya yang ingin saya tanyakan dulu dari Ibu Nilo Wardani ya, selaku penggagas untuk acara LAMCI ini. Sebetulnya apakah tujuan diadakannya dan apa pentingnya untuk melestarikan musik Nusantara ini, Ibu Dani? Kaitannya mungkin dengan generasi muda saat ini. Ya, baik. Pertama-tama, kenapa saya memilih musik gitu ya? Ini karena Adsanti ini bergerak di bidang kebudayaan. Visi kebudayaan Indonesia itu berkaitan dengan kebahagiaan. Indonesia bahagia. Dan salah satu yang membuat Indonesia bahagia dan mudah sekali kita cerna adalah musik. Jadi kenapa memilih musik? Karena itu berkaitan dengan visi Indonesia bahagia. Kemudian apa pentingnya untuk melestarikan musik tradisi kepada generasi muda? Ini juga menjadi visinya Yayasan Adsanti, Mbak. Yayasan Adsanti ini ingin menjadi jembatan. Artinya jembatan dari puncak-puncak peradaban di masa lalu, dari nenek moyang kita itu, mesti sekarang dikenali, kemudian disosialisasikan kepada generasi muda, supaya tidak punah gitu kan. Nah, jadi di sini Adsanti ingin berdiri, menjembatani kita punya puncak peradaban di masa lalu, antara lain musik yang menggambarkan peradaban pada itu. Di Candi Borobudur ini ada 46 jenis musik ternyata. Dan itu mungkin kita nggak tahu kalau kita tidak adakan acara seperti ini. Dan ini yang ingin kami sampaikan kepada generasi muda. Jadi kita punya kaya sekali tradisi musik, kita punya banyak sekali alat musik. Dan ketika dimainkan itu ternyata bisa menjadi sebuah harmoni yang luar biasa yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika di Nusantara ini, di Indonesia ini. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dani. Nah, selanjutnya Ibu Sari selaku ketua sendiri, bagaimana Ibu kemudian melihat proses yang sudah dijalani dan bagaimana antusiasme peserta? Saya dengar pesertanya sangat banyak ya, sangat antusias nih untuk mendaftar, dan apa sebetulnya mungkin ada yang menarik yang bisa kita bagikan kepada penonton? Ya, betul, bahwa proses kami memang tidak mudah ya, karena kami berpikir bahwa tidak banyak anak-anak muda sekarang yang memahami bahkan mencintai seni budayanya sendiri, khususnya seni musik Nusantaranya. Tetapi kami dan juga para juri amat sangat tercengang karena ternyata walaupun LAMCI ini adalah lomba yang baru pertama kali dilaksanakan, kami menerima 233 peserta ya. Karya. Jadi dan pesertanya itu kurang lebih 1.285 luar biasa sekali. Jadi dengan sebuah lomba yang sebenarnya kami pikir akan menjadi sesuatu yang waduh ini susah. Bagaimana ya? Apakah anak-anak muda akan tertarik untuk mengikuti lomba ini? Ternyata tanpa disangka-sangka banyak sekali kaum muda yang masih mencintai dan masih ingin memegang tradisi musik budaya Nusantara. Iya, sampai ribuan ya, dan itu dari seluruh Nusantara. Betul sekali, betul sekali. Jadi Sumatera terwakili, Kalimantan terwakili, Jawa, Sulawesi, bagian timur ada beberapa, NTT. Tetapi memang bagian tengah dan barat ya luar biasa, luar biasa. Wah, itu ya. Jadi luar biasa, ada 1.285 karya. Nah, ini kaitannya 233 karya. Pesertanya 1.285 orang. Oh, baik. Karena ini memang kita memilihnya lomba ini kelompok. Kenapa? Karena kita mesti menyampaikan bahwa nilai-nilai sinergi, bukan individu yang tampil tapi kelompok. Karena itu butuh sinergi. Gitu. Baik. Jadi memang harus kelompok ya, nilainya kerjasama, kemudian sinerginya seperti apa menjadi penilaian. Nah, ini kan kaitannya dengan ribuan karya tadi nih, kemudian berkaitan dengan seleksi dari juri nih, Mas Anon sebagai ketua Dewan Juri. Apa yang kemudian menjadi tantangan terberat ya untuk proses seleksi LAMCI ini, dan dari ribuan karya itu bagaimana kualitasnya kemudian?
Ya, tantangan terberatnya adalah karena sangat tidak mudah memilih 233 karya ya, yang terdiri dari 1.200-an peserta total. Dan semuanya memang beragam, dan susahnya ketika perkembangan aransemen musik tradisi Nusantara ini sekarang sudah terjadi dialog antar etnis. Jadi memang bukan barang baru, tetapi ketika semangat kebaruan yang memang kita tekankan, sehingga yang terjadi di luar ekspektasi kami, jadi luar biasa. Jadi memang semua bagus, semua bagus. Memang kami harus akhirnya memilih dari 233 karya, kami harus sangat disiplin. Mohon maaf, akhirnya ketika beberapa peserta yang lalu tidak disiplin dengan salah satunya waktu, pengemasan sajian yang memang harus mengutamakan 70% minimal aspek musik Nusantara, maaf tidak bisa kami masukkan ke tahap berikutnya. Dari 230 karya kemudian kita perketat lagi menjadi 20. Yang kemudian dinilai oleh juri tamu sebanyak 5 juri tamu. Loloslah 10 karya terbaik yang mewakili keberagaman Nusantara. Oh, oke, baik. Nah, proses penjurian itu sendiri berapa lama, Mas Anon? Proses penjuriannya sangat singkat, dari batas waktu terakhir yang disampaikan oleh panitia, kemudian kami segera melakukan penilaian dari 233 karya hanya beberapa hari, kemudian harus lolos 20 karya yang sudah didiskusikan secara matang oleh 10 juri awal, kemudian kami setorkan dalam waktu 1 hari melalui perundingan yang sangat sengit oleh juri tamu. Perdebatan yang luar biasa, luar biasa. Ya, disaksikan oleh penggagas dan juga pengayom kami dari Kemendikbud, luar biasa, dengan sangat Penuh emosi. Karena saat penilaian emosi. Mendatangkan sound engineer ya, Mas. Kebetulan 5 juri tamu ini mewakili selera-selera yang beragam, sehingga memang saya kira objektif sekali hasil yang dipilih. Ini sudah memang pantas menjadi pilihan untuk tahun ini. Yang 10 terbaik ya. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, mendengar ini mungkin terakhir nanti yang mau disampaikan juga dari masing-masing ya. Yang pertama mungkin dari Ibu Dani dari Yayasan Adsanti yang memang memiliki concern di bidang kebudayaan. Apakah kemudian program LAMSI ini akan diadakan kembali tahun depan? Ada pesan dan harapannya? Jadi kalau boleh menjadi satu harapan dan kebanggaan buat Adsanti. Pertama, kami sudah dipercaya dan ini yang pertama buat Adsanti menyelenggarakan LAMCI. Dan ternyata hasilnya memang Pak Anon yang sudah berkiprah sebagai akademisi di bidang musik tradisi aja mengatakan ini luar biasa begitu ya. Jadi diharapkan Adsanti bisa diberi kepercayaan lanjutan untuk mengadakan ini tahun 2021 dan seterusnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah pembinaan. Jadi pemenang dari LAMCI 2020 diharapkan juga diberi kesempatan oleh Kementerian Kemendikbud untuk bisa kami bina, maksudnya para ahli ini untuk bisa membina sehingga mereka bisa menjadi duta musik tradisi, bukan hanya di kancah nasional aja, tapi juga go internasional dong. Kaum milenial Indonesia musik tradisi go internasional. Aduh luar biasa sekali. Mungkin ada yang ditambahkan ya dari Ibu Sari? Saya sih cuma berharap bahwa tahun ini yang sungguh luar biasa, kita tidak punya ekspektasi terlalu banyak, karena sudah ada lampu hijau bahwa tahun depan akan ada lagi, ya mudah-mudahan 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Mudah-mudahan 2 kali lipat pesertanya, juga 2 kali lipat karya-karyanya. Oke, baik. Mas Anon, terakhir mau ditambahkan? Saya sangat mengharap LAMCI yang berikutnya akan diselenggarakan secara lebih wow lagi ya, lebih keren lagi. Dan bagaimana caranya ini nanti generasi muda yang memang jadi target kita yang utama ya Bu ya. Ini memang nanti bisa lebih antusias untuk ikut. Baik, dengan demikian berakhir sudah bincang-bincang LAMCI 2020 dan tentunya harapan kita bersama ini menjadi suatu hal yang selaras dengan niat baik kita semua.
Saat ini kita akan menyaksikan sebuah persembahan tari yang indah dari Sanggar Kinara-Kinari Borobudur yang mengambil salah satu cerita relief di Candi Borobudur, yaitu tentang kisah romansa Manohara.
Setelah tadi bersama kita saksikan sebuah persembahan tari. Saat ini kita akan melihat sejenak individu-individu yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi juri di LAMCI 2020. Gilang Ramadan, Indra Lesmana, Vicky Sianipar, Anon Suneko, dan Yohanes Subowo. Akhirnya kita sampai pada momen yang memang sudah kita tunggu-tunggu, yakni pengumuman 10 pemenang terbaik LAMCI 2020 dan 1 pemenang terfavorit LAMCI 2020. Nah, sebagai informasi, para peserta diwajibkan melakukan aransemen ulang atas lagu Kolam Susu yang diciptakan oleh Yok Kuswoyo. Dan kemudian apa saja yang menjadi aspek penilaian dari karya-karya ini? Yang pertama adalah orisinalitas, kemudian dinamika, kreativitas, inovasi, penyajian, harmonisasi, kemudian penguasaan skill, dan juga penyajian dengan alat musik Nusantara. Dari 1.000 lebih peserta yang mendaftar, kita telah mendapatkan 50 pemenang terbaik, kemudian mengerucut menjadi 20 pemenang terbaik, dan akhirnya kita tiba untuk mengetahui siapakah 10 pemenang terbaik LAMCI 2020 dan 1 pemenang terfavorit LAMCI 2020. Kita bersama akan menyaksikan perjalanan para finalis LAMCI 2020. LAMCI 2020 ini dapat melibatkan 233 karya yang luar biasa, beragam dari Sabang sampai Merauke, dan saya terharu karena ternyata musik tradisi kita, etnik Nusantara ini sangat berpotensi dikembangkan sesuai dengan zaman, perkembangan zaman. Saya terkejut oleh garapan-garapan kreativitas anak-anak muda itu menggarap Kolam Susu dengan gamelan. Itu benar-benar di luar dugaan saya. Banyak kejutan-kejutan kreativitas yang luar biasa dan berani, dan kayaknya kompetisi ini menjadi kreativitasnya benar-benar dipacu. Dari keanekaragaman yang ditampilkan, mereka berani eksis dengan aliran musiknya masing-masing, dengan kebanggaan akan musik tradisinya masing-masing, dan itu sangat menggembirakan dan membahagiakan bahwa Indonesia sedemikian kaya, Indonesia sedemikian beraneka ragam, dan masing-masing sangat berantusias untuk mengikuti event ini. Asal pesertanya memang beragam, Mas. Itu dari yang masuk, memang dari Nusantara kita, dari berbagai etnik di Indonesia masuk itu. Berarti memang pemuda-pemudi kita, generasi muda kita yang menggeluti kesenian tradisional itu cukup banyak.
Dan inilah 10 pemenang terbaik Lomba Aransemen Musik Nusantara Cinta Indonesia 2020. Orang bilang tanah kita suka, 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 orang bilang tanah suka. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Surga, apakah kayu dan batu jadi tanaman? Orang bilang tanah kita tanah surga. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
10 pemenang terbaik LAMCI 2020 yang masing-masing berhak membawa pulang uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Hadiah ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan tentunya besar harapan kami agar seluruh peserta LAMCI 2020 tetap selalu dan berkarya melestarikan warisan budaya melalui musik tradisional Nusantara. LAMCI 2020 akan memberikan hadiah sebesar 10 juta rupiah kepada satu pemenang karya terfavorit. Karya ini dinilai pada tanggal 16 Oktober 2020 hingga 23 Oktober 2020, tepat berakhir pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat.
Dan karya yang mendapatkan likes terbanyak ditetapkan menjadi karya terfavorit. Siapakah dia? Dan inilah dia, pemenang karya terfavorit Lamci 2020. Bukan lautan, hanya kolam susu, hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu.
Bersama-sama tadi kita telah menyaksikan penampilan demi penampilan, pengumuman demi pengumuman, sampai akhirnya kita telah mendapatkan 10 pemenang terbaik LAMCI 2020 dan 1 pemenang terfavorit LAMCI 2020. Tidak terasa saat ini kita telah berada di penghujung acara. Saya sekali lagi mewakili Panitia LAMCI 2020 mengucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang. Dan tentunya kepada seluruh peserta juga diharapkan untuk terus semangat berkarya, memberikan sumbangsihnya bagi warisan musik Nusantara. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan dukungannya secara penuh kepada LAMCI 2020. Dan juga tentunya terima kasih kepada seluruh narasumber di balik layar, seluruh panitia, seluruh insan budaya, insan musik, dan seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya LAMCI 2020. Dan ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Hotel Manohara Borobudur atas dukungannya sehingga puncak apresiasi Lomba Aransemen Musik Nusantara Cinta Indonesia atau LAMCI 2020 dapat terselenggara. Tidak ada gading yang tidak retak. Saya sekali lagi mewakili Panitia LAMCI 2020, mohon maaf apabila terjadi kekurangan selama dalam penyelenggaraan. Untuk itu akhir kata saya Anissa Hertami, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di LAMCI 2021 dan salam budaya.